mengganggu waktunya. Hari ini saya datang ke rumah untuk mengadakan sosialisasi pada sasaran individu pentingnya cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya Mbak. Sebelumnya Mbak Bunga tahu kan ya Mbak ya manfaat cuci tangan sendiri itu apa? Oh iya. Untuk apa Mbak? Untuk menghilangkan kuman. Iya betul. Jadi setiap kita melakukan sesuatu atau setelah melakukan aktivitas kita diharuskan untuk cuci tangan karena untuk mengurangi perkembangan mikroorganisme. Oke, ini saya sudah bawakan poster sederhana ya Mbak ya. Ini posternya seperti ini. Ini di sini di poster ini tertera jelas ada definisi, kemudian tujuan, manfaat yang baik untuk cuci tangan dan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama ini definisinya sendiri, kenapa sih kita harus cuci tangan? Karena mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan dan memutuskan mata rantai kuman. Tadi seperti yang sudah Mbak Bunga jelaskan ya, cuci tangan itu penting untuk membunuh kuman, mengatasi perkembangan mikroorganisme. Kemudian tujuannya itu untuk sanitasi, untuk suatu tindakan. Kemudian tujuannya itu apa sih? Tujuannya yang pertama itu ada membersihkan kotoran dan merontokkan kuman pada tangan ya. Membersihkan kotoran entah kita sedang melakukan aktivitas bersih-bersih, berkebun atau sebagainya untuk merontokkan kuman pada tangan, kuman mikroorganisme, bakteri. Kemudian yang kedua ada menghindari terjadinya kontaminasi dari segi apapun. Ini banyak ya Mbak ya, karena Mbak Bunga kuliah keperawatan, mungkin kan untuk menghindari kontaminasi pajanan cairan pada pasien atau darah atau jadi itu salah satu perlindungan diri lah ya Mbak ya untuk mencegah adanya penularan. Apalagi kalau kita tindakan ke pasien HIV itu kan gampang sekali ya Mbak ya tertular. Kemudian yang ketiga ada mengurangi mikroorganisme. Terus waktu yang baik untuk cuci tangan itu kapan sih? Yang pertama sebelum makan itu jelas ya Mbak ya, karena kan kalau kita mau makan tapi nggak cuci tangan kita flashback lagi kegiatannya sebelumnya kita lakukan itu apa. Kemudian setelah BAB ini jelas karena kan anus itu tempatnya bakteri ya Mbak ya. Kemudian sebelum menjamah makanan, jadi setiap kita mau makan atau sesudah makan itu harus cuci tangan. Setelah makan dan yang kelima setelah beraktivitas tadi, karena kan kegiatan di luar itu pasti banyak membawa bakteri ya Mbak ya. Kemudian ada langkah-langkah mencuci tangan, yaitu ada 6 ya Mbak ya langkahnya. Mungkin Mbak Bunga udah nggak heran ya sama langkah-langkahnya, ya kita praktekin aja ya Mbak ya. Yang pertama ini dibasahkan menggunakan kedua sabun, kemudian digosok telapak tangan, kemudian punggung tangan seperti ini, kemudian sela-sela jari, kemudian jempol, kemudian ini secara seluruh ya Mbak ya, jadi biar terbuka seperti ini. Kemudian yang terakhir sudah mungkin Mbak Bunga bisa dipraktekkan kembali ya seperti ini. Terus sebelah sini telapak tangan, terus sudah itu dilakukan kurang lebih 20 sampai 60 detik. Mungkin kalau pakai hand sanitizer 30 detik saja cukup ya, karena kan hand sanitizer itu sangat mudah untuk digunakan ya Mbak Bunga. Oke, mungkin penyuluhannya itu saja Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Iya Mbak, izin bertanya ya, apa dampaknya jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah makan? Oke, karena kan kalau sebelum makan kita flashback lagi ya Mbak ya, aktivitas apa sih yang kita lakukan sebelumnya. Kan misalnya aktivitas sebelum makan itu misalnya kita bersih-bersih, misalnya kan kita nyapu itu kan sudah ada debu, otomatis ada mikroorganisme di tangan kita. Jadi kalau misalnya nggak makan nanti misalnya nggak cuci tangan pas makan itu pasti mikroorganismenya itu masuk ke sel pencernaan, saluran pencernaan. Nanti itu ada dampaknya Mbak, misalnya diare, karena kan ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya Mbak ya, kan nanti kan ada resistensi, jadi kayak ada kontraksinya gitu ya Mbak ya. Nah jadi itu kalau misalnya setelah makan itu nggak cuci tangan ya itu lagi Mbak, nanti kan kitanya bakal dampaknya itu bisa jadi risih Mbak, karena kan entah tangannya lengket atau apa gitu ya Mbak ya. Jadi penting sekali cuci tangan itu. Jadi sebisa mungkin lah setelah beraktivitas, sebelum makan, sesudah makan, atau setelah melakukan tindakan apapun itu diusahakan untuk selalu mencuci tangan. Lagi pula kan cuci tangan itu nggak ribet ya Mbak ya, cuman ada 6 langkah, itu juga dilakukan kurang lebih 20 sampai 60 detik. Sekarang kita juga udah bisa pakai hand sanitizer, entah itu ditaruh di depan pintu kamar, itu lebih memudahkan tindakan.
Ada lagi Mbak? Cukup Mbak. Oke, jika sudah mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Bunga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, Saya pamit ya Mbak iya. ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya, Ini Mbak. posternya ditempel aja Oh, di iya. pos. Makasih ya Mbak. Iya.